Selamat hari Minggu kakak. Apa kabar adik-adik semuanya? Puji Tuhan luar biasa. Kangen ya sama kakak-kakak ya, kan lama kita nggak ketemu. Tapi kakak-kakaknya juga pasti kangen ya. Iya betul. Tapi puji Tuhan hari ini kita masih tetap ibadah. Apalagi hari ini adalah ibadah yang spesial ya tadi ya. Ibadah Paskah. Jadi adik-adik harus tetap semangat walaupun ibadahnya beda, tidak seperti biasanya, tapi kita harus tetap memuji nama Tuhan. Adik-adik sudah siap? Siap. Nah, adik-adik, kita semuanya mari berdiri. Kita akan menyanyikan lagu medley ya, Ku Menang, lalu Bila Roh Allah Ada. Mari adik-adik, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Adik-adik sudah siap semua? Seperti biasa, bagaimana sikap kita berdoa? Saya siap berdoa. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa di sorga. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama kakak Layan dan juga adik-adik Layan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau sertai dari awal sampai akhir ibadah boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik silakan duduk. Tapi kita tetap akan memuji nama Tuhan. Ya adik-adik ya. Yuk kita mau menyanyi lagu Karena Kasih-Nya Padaku. Sudah siap semua? Mari Kak. Sekarang saatnya kita akan bermazmur. Adik-adik sudah siap semua Alkitabnya? Sudah kakak. Oke, coba dibuka dulu ya. Kita buka kitab Mazmur 95 ayat 6 dan 7. Setelah adik-adik menemukan Alkitabnya, silakan bangkit berdiri. Ya adik-adik, kita baca dari Mazmur 95 ayat 6 sampai 7 dengan judul Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba guguran tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Amin. Adik-adik silakan duduk dan kita akan memuji nama Tuhan.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi kitab suci hartaku. Silakan Kak Felix. Tapi sebelum itu kita akan memulainya dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami ya Bapa, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan hati yang bijaksana kepada kami, agar kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari Perjanjian Baru, yaitu Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Sekali lagi, Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Sudah ketemu semua kan ya? Sudah, kalau sudah, Kak Afi sama Kak Cynthia akan bacanya satu-satu ayat. Kita mulai ya. Judulnya Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi ada orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, "Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka menyampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Iya, adik-adik, hari ini kita memperingati apa coba? Di Paskah ya. Adik-adik tentu tahu kan apa sih Paskah itu? Tahu Apa Kak Cynthia? Paskah itu kan kebangkitan Tuhan Yesus ya Kak? Iya betul, kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit dari mana ya Kak Cynthia? Dari kubur kan Kak? Oh iya, seperti bacaan kita hari ini ya. Kemarin kita sudah memperingati Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus sudah disalib untuk menebus dosanya siapa ya Kak Cynthia ya, dosa Kak Afi juga Kak Cynthia, dosa kita semua ya, umat manusia yang mengaku anak-anaknya. Nah, ya kenapa Tuhan Yesus mau disalib? Padahal Tuhan Yesus itu tidak salah loh adik-adik, tapi dia mau disalib karena apa? Tuhan Yesus itu sangat sayang ya, rela berkorban nyawanya untuk apa? Untuk keselamatan umat manusia, termasuk Kak Afi, Kak Cynthia, mungkin kakak-kakak yang lain dan juga adik-adik yang lagi hari ini bersama-sama dengan kita ya Kak Cynthia ya. Nah, baik ya, sangat baik. Ya, Tuhan Yesus itu sangat baik ya dan sangat mengasihi kita anak-anaknya ya. Hari ini kita memperingati di mana Tuhan Yesus sudah bangkit dari kuburnya. Seperti bacaan kita hari ini ya Kak Cynthia di Markus 16 ayat 1 sampai 8, di mana Maria Magdalena dan ibu Yakobus serta Salome
memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur meminyaki Yesus, ya. Oh, mereka rencananya mau pergi ke kubur Yesus, mau kasih rempah-rempah Iya, mau melihat Yesusnya, Kak. tapi apa yang terjadi Kak Sin? Setelah sampai di kubur, ternyata mereka lihat kuburnya sudah kosong, batu yang besar itu sudah terguling. Nah itu siapa ya Kak Sin yang menggulingkan ya? Batu segitu besar. Siapa ya Kak? Ya itu mungkin malaikat Tuhan ya yang menggulingkan. Dan ketika mereka masuk di dalam kubur itu ternyata mereka tidak mendapati jasad Tuhan, tetapi hanya selembar kain kafan yang menutup jasad Yesus itu. Ternyata Tuhan Yesus sudah nggak ada. Mereka mengira kalau Tuhan Yesus itu diculik. Oh iya, mereka mayatnya diculik. Ya, tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika mereka keluar, mereka mendapati seorang muda yang cakep sekali, ganteng sekali. Nah, mereka menegur mereka, kamu mau cari siapa? Oh, Yesus yang sudah disalibkan itu. Nah, mereka juga kaget, ini ada orang muda dari mana? Nah, tapi ternyata ada orang muda itu siapa? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya. Tapi mereka nggak tahu kasih. Mereka bilang, dia akan mendahului kamu di Galilea dan menyediakan tempat untuk kita semua, ya. Pergilah. Nah, mereka akhirnya apa adik-adik? Mereka juga pergi memberitakan itu, pemberitaan tadi ya, bahwa mereka sudah melihat orang itu, tapi mereka nggak tahu kalau yang mereka lihat itu adalah Yesus. Ya. Tuhan Yesus ternyata sungguh baik ya Kak Cynthia ya, sangat baik. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar ya tentang bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib, ya. Dia sudah rela mati, dipaku lagi Kak Sin. Kalau kita dipaku kira-kira sakit nggak sih tangan kita? Pasti sakit Kak. Pasti sakit aja. Ini ya. Coba aku cubit ya Kak. Kak Sin sakit Kak Sin. Nah, apalagi dimahkotai duri ya. Tapi itu semua Tuhan harus lewati sebagai bentuk bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, ya. Nah, sebagai anak-anaknya adik-adik ya, apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Ya. Itu dijawab Kak. Nah, Kak, aku mau nanya ya Kak, makna Paskah sebenarnya itu apa sih Kak? Kan katanya Tuhan Yesus sudah bangkit. Apa sebegitu aja makna Paskahnya bagi kita? ya enggak, kita harus lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus bagaimana caranya ya? Contoh kalau anak-anak untuk Paskah itu bagaimana ya? Untuk memaknai Paskah itu kayak gimana ya kalau sebagai anak-anak TK, sebagai anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu itu kayak gimana ya Kak? Oh, gampang sebetulnya. Kita harus meninggalkan perbuatan lama kita, ya. Adik-adik, jangankan adik-adik, kakak-kakak seperti Kak Alfi juga pasti juga punya perbuatan-perbuatan lama yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ya. Hari ini ya yuk kita belajar semua karena Tuhan sudah rela mati untuk kita. Hari ini kita tinggalkan perbuatan lama kita, ya. Yang tadinya nggak rajin berdoa, ya, mulai kita rajin berdoa. Yang tadinya juga nggak pernah baca Alkitab, bacanya cuma hari Minggu doang Kak. Iya. Nah, ayo mulai sekarang rajin baca firman ya. Tapi jangan cuma dibaca Kak, tapi juga harus dilakukan dalam hidup kita sehari-hari ya. Terus juga kalau hari-hari yang kemarin kalau disuruh mama suka membantah atau kadang-kadang ada yang aduh mah males mah, capek mah, gini-gini. Nah, ayo mulai sekarang dirubah semua kehidupan. Karena apa? Itu sebagai bentuk rasa terima kasih kita sama Tuhan yang sudah rela untuk kita ya menebus dosa-dosa kita ya. Tuhan nggak minta apa-apa kok sama kita, Tuhan cuma minta kita harus bisa mengubah kehidupan kita yang lama untuk hidup yang lebih baik. Oh, iya. Kak, boleh aku tambahin nggak? Boleh. Sebagai anak-anak untuk memaknai Paskah itu, kan Kakak Abi udah bilang kan, misalnya kalau kelakuan perbuatan yang lama diubah, boleh nggak ditambahin kalau setiap hari Minggu harus datang sekolah Minggu, jangan karena kalau disuruh orang tua aja baru mau datang, bukan keinginannya anak-anak. Nah, ya nggak apa-apa harus Kak Sin. Kalau sekarang misalnya ini karena masih ada virus corona. Nah, adik-adik pun bisa ibadah di rumah begitu. Kalau sudah waktunya ibadah, ayo mulai ambil sikap kita, duduk, kita berdoa, kita memuji nama Tuhan, kita ikuti kakak layanin kita ya. Nah, itu salah satu bentuk ucapan syukur. Nah, di samping itu juga dalam kehidupan sehari-hari, ayo mulai dirubah ya sikap kita. Yang misalkan ini sekarang tuh adik-adik itu kan Kak Sin, sekolahnya kan pada liburnya bukan libur, mereka disarankan belajar di rumah. Nah, ayo mulai sekarang juga belajar di rumah lebih ditingkatkan. Jangan aduh bosen aku, jangan.
sebagai anak Tuhan kita nggak boleh bosan, ya. Kita harus tetap semangat, ya. Tuhan Yesus nggak pernah bosan loh Kak Sin. Kalau Tuhan Yesus bosan sama kita gimana Kak Sin? Aduh, luar biasa. Kita mau jadi apa ya? Ayo adik-adik semua, ya. Mari hari ini kita mau belajar banyak ya tentang pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah rela mati di kayu salib untuk kita. Mari adik-adik, ya, kakak-kakak juga, terutama kami ya Kak Sin ya. Ayo kita mulai ke ubah kehidupan kita. Yang tadinya nggak pernah datang PA, ya. Ayo PA. Kalau hari ini memang untuk beberapa waktu PA-nya di rumah saja. Ayo mulai ikutan, ya. Jangan cuma males Kak, paling yang nyanyi yang mimpin cuma itu. Jangan, ya. Ayo tunjukkan sikap bahwa kita itu anak-anak Tuhan yang baik. Gimana adik-adik, bisa? Bisa Kakak. Oke, terima kasih. Inilah firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini Tuhan kami sudah banyak belajar tentang pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau rela mengorbankan nyawa-Mu untuk kami semua anak-anak-Mu, di mana kami semua anak-anak-Mu itu yang harus berkorban untuk kesalahan-kesalahan kami, tapi Engkau sudah gantikan nyawa-Mu Tuhan untuk kami. Biarlah pelajaran hari ini Tuhan memberi hikmat buat kami supaya kami hidupnya jauh lebih baik, jauh lebih setia. Terima kasih atas firman-Mu itu. Di tengah kesulitan kami, di tengah masalah kami Tuhan, ajari kami untuk selalu bersyukur bahwa kami harus beda dengan teman-teman kami yang lain yang di luar sana. Kami percaya Tuhan, ketika kami memohon hikmat-Mu, Engkau akan memberikan yang terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu ini. Bapa di sorga, pada kesempatan saat ini Tuhan, tak lupa juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang saat ini sedang dilanda musibah COVID-19 Tuhan, di mana itu tidak hanya bangsa kami tapi seluruh dunia akan mengalaminya. Tuhan kiranya mau campur tangan di dalamnya, beri hikmat kami terutama para pemimpin bangsa kami ini Tuhan untuk selalu siaga Tuhan, untuk selalu beri hikmat-Mu supaya kami semua bangsa dan negara ini bisa melewati itu semua. Berkati juga para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, para menteri, dan juga pengurus-pengurus yang lainnya Tuhan, terutama para medis yang berjuang untuk memberi pengobatan untuk para penderita COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya ini akan segera berlalu dan kami boleh menjadi bangsa yang teruji dan bangsa yang besar Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, terutama khususnya gereja kami GBI Benowo. Tuhan berkati kami, gereja kami Tuhan, sekalipun saat ini kami tidak bisa beribadah di gereja kami, tetapi kami percaya Tuhan ketika kami menyampaikan firman-Mu Tuhan, kami percaya ada umat-Mu yang boleh mengikuti ibadah kami secara online. Terima kasih Tuhan, berkati juga Pak Pendeta beserta keluarga, juga para majelis dan juga komisi-komisi yang ada di gereja kami, juga pelekat-pelekat yang ada di gereja kami, mulai dari pelekat PA ini Tuhan, PT, GP, PKP, PKB dan juga PKLU. Biar kami dengan kesatuan hati Tuhan, kami tetap selalu bersyukur dan selalu memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tak lupa juga kami mau berdoa untuk adik-adik layan kami Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati mereka, kesehatan mereka Tuhan, jaga kesehatan mereka di dalam mereka mengisi hari-hari mereka di rumah saja, supaya mereka tetap selalu setia di dalam jalan-Mu Tuhan, dan biarlah mereka selalu menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati juga orang tua mereka, kiranya Tuhan mau jaga mereka kesehatan juga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Kiranya Tuhan mau sempurnakan doa kami ini Tuhan, seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
amplop, kasihkan ke mama papanya, nanti biarkan kedua orang tua yang memberikan ke pihak gereja. Kita akan memberikan persembahan diiringi dengan lagu Beri Padanya. Persembahan ini dalam doa. Silakan adik-adik berdiri. Sikap doanya, saya siap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami hari ini. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami, biarlah kiranya persembahan kami ini boleh berguna untuk pengembangan gereja-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang memberikan, agar senantiasa Engkau limpahkan berkat baik jasmani maupun rohani, baik juga dalam keluarga kami. Tuhan, berkatilah juga gereja yang akan mengelolanya, biarlah persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan menyanyikan satu lagu, Kusuka Menyatarkan. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini Tuhan kami sudah beribadah bersama kakak layan, juga adik-adik semuanya di hari Paskah yang begitu luar biasa Tuhan. Apa yang sudah disampaikan tadi Tuhan boleh menjadi berkat untuk kami semua. Tuhan Yesus yang baik, sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah ibadah ini boleh menjadi berkat untuk adik-adik bisa lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dengan Roh Kudus kiranya akan menyertai kami semua di tempat ini dari sekarang sampai selama-lamanya.